Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrina Zakia dengan NIM 12120202202 dari kelas PAI 5F. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS Filsafat Islam. Nomor 1. Menurut saya, akal manusia itu berbeda-beda kualitasnya. Jadi, wajar saja jika terdapat beberapa filosof barat yang berbeda pendapat tentang munculnya alam. Karena pandangan setiap orang pun pasti berbeda-beda. Terlebih dari itu, kita hanya harus tetap yakin kepada diri kita sendiri bahwa adanya alam itu terjadi karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 2, menurut Ibnu Sina, hakikat jiwa adalah substansi yang independen dan abadi. Dia menganggap jiwa sebagai entitas yang terpisah dari tubuh dan memiliki keberadaan yang mandiri. Ibnu Sina melihat jiwa sebagai entitas spiritual yang memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan mengenal objek-objek di dunia ini. Jiwa menurutnya memiliki kemampuan untuk mencapai pengetahuan dan kebahagiaan yang lebih tinggi melalui pemahaman dan kontemplasi. Sedangkan Mulasadra memiliki pandangan yang berbeda tentang hakikat jiwa. Bagi Mulasadra, jiwa tidaklah terpisah dari tubuh, tetapi terhubung secara intrinsik dengan tubuh. Ia berpendapat bahwa jiwa dan tubuh saling mempengaruhi dan membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa menurutnya adalah manifestasi dari keberadaan yang lebih tinggi, yaitu Allah, dan merupakan cermin dari sifat-sifat ilahi. Nah, kemudian perbedaan utama antara pandangan Ibnu Sina dan Mulasadra terletak pada konsep tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Ibnu Sina melihat jiwa sebagai entitas yang terpisah dan independen, sedangkan Mulasadra menganggap jiwa sebagai bagian integral dari tubuh. Selain itu, Mulasadra juga menekankan bahwa jiwa memiliki potensi untuk mengalami transformasi dan pengembangan spiritual yang lebih dalam, yang dapat membawa jiwa lebih dekat dengan Allah. Nomor 4. Apakah ada hubungan antara akhlak, ilmu, dan tauhid menurut Al-Ghazali? Jawabannya ada. Dalam pandangan Al-Ghazali, akhlak, ilmu, dan tauhid itu saling melengkapi dan saling memperkuat satu sama lain. Akhlak yang baik didasarkan pada pemahaman yang benar tentang tauhid yang diperoleh melalui ilmu yang benar. Ilmu yang benar pada gilirannya harus menginspirasi perilaku moral yang baik yang didasarkan pada keyakinan tauhid yang kuat. Dengan demikian, hubungan antara akhlak, ilmu, dan tauhid dalam pandangan Al-Ghazali adalah bahwa ketiganya itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akhlak yang baik didasarkan pada keyakinan tauhid yang kuat yang diperoleh melalui pemahaman ilmu yang benar. Sebaliknya, ilmu yang benar harus menginspirasi perilaku moral yang baik yang didasarkan pada keyakinan tauhid yang kuat. Kemudian yang keempat, mengenai mind map yang telah saya presentasikan, yaitu tentang konsep dasar filsafat Islam. Yang pertama, mengenai sejarah munculnya filsafat Islam. Munculnya filsafat Islam dalam dunia Islam itu dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, seperti kisah Alexander yang Agung datang ke Timur Tengah pada abad 4 Masehi. Kedua, faktor internal. Menurut Olivier Leaman, Lostergaard, Sigurd Kadir, dan Al-Jabiri, pemikiran rasional yang tumbuh dan berkembang dalam dunia Islam tidak semata-mata bersumber dari filsafat Yunani. Kemudian yang kedua, hubungan antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Hubungannya itu adalah sebagai pengembang, penerus sekaligus pelopor filsafat yang bercorak Islam. Filsafat Islam itu lahir karena dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam, yakni pada masa Khalifah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga yaitu sumber-sumber filsafat Islam. Ada 4 sumber, yaitu diantaranya filsafat Mesir, filsafat India, filsafat Persia atau Iran, dan filsafat Yunani. Mungkin cukup sekian jawaban UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.